Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Anda, sahabat Lau TV dan juga sahabat Cyber dimanapun Anda berada. Di malam hari ini, sebuah kebahagiaan, ternyata Omah Diskusi hidup lagi gitu kan. Dan tamunya yang datang kali ini juga istimewa banget. Beliau adalah paslon nomor 3, Mbak Ida, pasangan dari Pak Sujatno. Selamat malam Mbak Ida. Malam Mas. Beliau juga master pendidikan gitu. Nah, nanti kan tanya terkait pendidikan seperti apa. Dan juga kita kedatangan tamu ini juga master juga nih. Master kambing. Master di perkambingan karena beliau punya sekolah juga terkait bagaimana beternak kambing yang benar dan menguntungkan tentunya. Iya, betul. Kan Mas, selamat malam. Selamat malam Mas. Dari Raja Farm. Ya. Siap Mas ya Mas ya? Siap untuk menggali program-programnya baik. Oke, siap. Menggali program Baik. Mbak Ida. Boleh. Nanti kita kerja sama Mas Adi, tenang. Siap. Nah, kita bertanya dulu dengan Mbak Ida dong. Mbak Ida ini kan kemarin nomor 3 Bun ya? Kita dapat nomor 3. 3 gitu ya. Mbak Ida, nomor 3 itu makna dari jenengan seperti apa? Kalau kita bicara nomor berapapun Mas ya, ini sebenarnya sama saja. Jadi kami anggap bahwa semua nomor itu membawa keberuntungan. Cuman bahwa ketika kita mendapatkan nomor 3 seperti yang kita kemarin bahas dengan Bapak Sujatno, calon bupati kami, bahwa nanti 3 itu mengartikan juara di 3 hal. 1, juara rakyatnya, karena kita memang berangkat dari rakyat. Jadi kalau biasanya di yel-yel kita itu, saya sambil kampanye nggak apa-apa kan? Boleh bebas aja di sini. Ya, oke ya. Ini free market ide ya. Pasar bebas berpikir. Jadi kalau di kita itu meyakini bahwa kemenangannya Mas Jatno dan Mbak Ida ini adalah kemenangan rakyat Kabupaten Magetan. Makanya salah satu tagline kita ada 3 juara yang memang akan menjadi misi besar kita, yaitu juara rakyatnya, juara pemerintah atau birokrasinya, dan juara pembangunannya. Ini menjadi grand design kita untuk bagaimana Magetan 5 tahun ke depan betul-betul menjadi lebih maju dan lebih sejahtera ketika nanti dipimpin oleh Mas Jatno dan Ida. Iya, jadi juara. Jadi juara. Makanya gini Mas. Jadi juara itu. Ini apa ya, bisa dibilang memang satu kesatuan gitu ya, antara rakyat, pemerintah dan juga iya, artinya 3 hal ini memang harus simbiosis mutualisme. Jadi tidak bisa kemudian kita fokus ke rakyatnya sementara posisi birokrasi dan pembangunan tidak berjalan. Jadi memang harus berbanding lurus. Gitu. Tapi kalau saya lebih ke flashback dulu dong. Saya mendengar dapat bahan gitu dari teman jenengan yang semasa kuliah gitu. Wah, ini orang nih dulu mikirnya bagaimana bisa bikin sekolah untuk kuliah gitu. Nah, saya ke pendidikan dulu dong, flashback dulu. Jenengan kuliahnya dulu di mana? Ada kaitannya dengan Indonesia yang ada sekarang gitu ya, di Magetan gitu ya. Nah, beliau ini juga ketua BEM loh, teman-teman. Keren itu, ketua BEM dulunya. Kita flashback dulu dong, Mbak Ida. Dulu sekolahnya di mana sih sampai punya cita-cita mau mendirikan sekolah itu? Piye ceritanya gitu loh. Ya, saya itu kalau bicara latar belakang pendidikan itu saya asli anak gunung Mas, Anggun, anak gunung. Jadi saya kelahiran Pelausan, jadi RA Plumpung, terus MI Desa Plumpung, terus 6 tahun MTSN, dulu saya sekolah di madrasah karena ibu bapak saya mintanya saya mondok, dan MAN itu saya di Tambak Beras Jombang. Itu pondok pesantrennya pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Wahab Hasbullah. Nah, terus setelah itu saya kuliah S1-nya di pendidikan. Jadi saya S1 dan S2-nya itu di pendidikan semuanya, yaitu S1-nya UNESA, S2-nya Universitas Negeri Malang. Lah, mungkin karena memang saya dibesarkan di dunia pendidikan, ibu bapak saya dulu juga guru kepala sekolah, maka apa ya, nyawa saya itu ada di dunia pendidikan, passion saya itu ada di dunia pendidikan. Jadi saya punya mimpi waktu itu. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bisa mendirikan sekolah bersama suami, tapi memang mimpi saya sejak kecil itu saya pengen punya lembaga pendidikan yang bisa mencerdaskan anak-anak calon generasi masa depan bangsa
dan itu berbiaya yang sangat terjangkau. Dan alhamdulillah lah Allah mengabulkan. Yeah. Hari ini sebelum saya maju di politik ini memang dunia saya dunia pendidikan, ada lembaga SLTA, SMK, ada SMP, ada TK yang itu memang semangatnya bagaimana anak-anak yang sekolah di tempat kami itu mendapatkan pendidikan terbaik dengan biaya yang lebih terjangkau seperti itu. Artinya di dalam sekolah itu memang ada tingkatan SD, SMP, SMA atau apa? TK, SMP, SMK. Kalau SD-nya, MI-nya tidak, karena di sekitar lingkungan desa itu sudah ada. Tapi dari latar belakangnya apa sih yang dilihat sehingga punya keinginan cita? Kalau cuma mau lihat guru gitu kan, nah artinya ada lingkungan dong yang karena sekolahnya di pinggiran gitu ya. Ini pasti ada apa ya, bisa dibilang ada problem sosial yang dilihat di situ gitu. Karena kebutuhan sekolah di situ memang sangat penting atau gimana? Oh, kalau saya gini, lembaga pendidikan itu dimanapun berada, ini pasti akan mempengaruhi lingkungan untuk menjadi positif. Jadi kalau saya menyampaikan ke Bapak Ibu guru, ke wali murid, semua budaya positif itu ada di sekolahan. Semua budaya positif itu ada di madrasah. Maka ketika ada lembaga pendidikan yang berdiri di suatu wilayah, maka pasti kita pastikan lingkungan itu akan menjadi baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya mimpi utamanya bagaimana anak-anak yang ada di pinggiran itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya milik orang kota, milik mohon maaf orang-orang kaya, tapi bahwa semua anak meskipun berasal dari kelas apapun berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik karena mereka calon generasi masa depan bangsa. Seberapa penting sebetulnya sekolah untuk bisa dibilang meningkatkan kualitas SDM yang ada di kabupaten, terutama di pinggiran kan? Iya. Kalau seberapa penting gini, jadi kalau bicara pendidikan ini adalah gini. Jadi sebuah dunia itu ditentukan oleh pendidikan. Maju atau mundurnya bangsa itu penentunya adalah pendidikan. Ketika pendidikan itu berkualitas, yakin bangsa itu atau masyarakat yang ada di wilayah itu pasti akan maju. Tapi ketika pendidikannya tidak berkualitas atau pemerintahannya tidak mau memperhatikan kualitas pendidikan yang ada di wilayahnya, ya jangan berharap bahwa generasi mudanya kualitas pendidikannya mau maju. Artinya bisa dipahami ya seberapa pentingnya sebuah lembaga pendidikan itu akan mempengaruhi kehidupan suatu daerah dan juga tentunya berbangsa dan bernegara. Betul, betul. Tapi kita skip dulu, masih banyak cerita yang saya mau tanyakan kepada beliau. Nah yang satu ini ya, ini juga punya sekolah gitu nah. Sekolahnya agak unik ya, sekolah gratis beternak kambing dan domba gitu ya. Nah saya menyapa dulu dong yang punya Raja Farm gitu Mas ya. Gimana sih Mas ceritanya dulu? Cerita sedikit dong, meskipun kita sempat ngobrol beberapa kali gitu ya. Iya. Berarti boleh promosi. Silakan promosi apa-apa. Harus. Ya, sebenarnya berangkat dari latar belakang keprihatinan di dunia peternakan kambing dan domba di Magetan kayak itu. Jadi secara garis besar itu sebenarnya sektor peternakan kambing dan domba itu kalau bicara di Magetan itu urutan nomor 1. Paling tinggi lah. Paling tinggi ketika kita bicara pelaku dan populasi. Dan mereka ini bertahun-tahun berjuang mencari jalannya sendiri. Nggak ada yang nuntun ya? Nggak ada yang nuntun. Tidak ada yang mengorganisir. Belum ada yang mengorganisir. Bentuk perhatian pun juga saya melihatnya sangat kurang. Sehingga apa? Mempengaruhi daya saing sesama peternak dengan daerah lain. Sehingga apa yang terjadi adalah biaya operasionalnya tinggi, kemudian harga jualnya pun kita nggak bisa bersaing dengan daerah yang lain. Kembali lagi kan, kembali lagi adalah pengetahuan dari peternak kita di edukasi ya Mas ya, kebutuhannya di edukasi di wilayah Magetan ini sangat kurang. Jadi sebenarnya kira-kira ketika nanti ini hubungannya dengan pendidikan juga kan? Apalagi di visi misinya dari jadi juara ya. Itu di poin 2 kalau nggak salah adalah
perekonomian berbasis kerakyatan. Apa dia? Iya, apa? Mempelajari soalnya. Jadi kira-kira apa langkah nanti jadi juara ini menghubungkan antara pendidikan, kalau Mbak Ida kan pendidikannya formalitas ya, pendidikan formal. Sedangkan kita juga butuh nih sentuhan pendidikan non formal, karena kan tolak ukurnya masyarakat berbasis kerakyatan itu adalah perekonomian di desa, di wilayah masing-masing. Di mana di situ hanya ada dua, pertanian dan sektor peternakan. Nah, itu kira-kira nanti bagaimana mensinkronisasikan peningkatan SDM melalui pendidikan non formal ini. Tapi sebentar, kan nggak seru lah kalau memang kebutuhannya untuk peningkatan SDM. Iya. Sejauh ini berapa siswa yang sudah mengikuti sekolah gratis? Oke, dari kelompok kami itu menginisiasi setiap bulan sekali, Mbak. Itu gratis, Mas? Gratis, dan alhamdulillah itu tidak pernah kurang dari 60 peserta. Satu kali pertemuan ya? Iya, sebetulnya. Sebentar, itu berasal dari Magetan saja atau dari luar kota? Sepakai. Jadi Sepakai kami Madiun, Ponorogo, Ngawi, semuanya, tapi koordinasi adalah Magetan itu paling banyak. Iya. Harus Magetan dong. Tapi sebelum dari dampak, ini udah berapa lama sih Mas berjalan gitu? Sudah mau ke batch 8. 8 bulan ya? Iya, jadi nanti bulan November itu 1 tahun setelah gratis. Nah dampak sekarang yang bisa dirasakan dong untuk siswa yang sekolah di situ sebenarnya apa? Dampaknya itu yang pertama adalah yang paling bisa dirasakan pertama adalah merasa ada teman seperjuangan karena ketemu para pelaku, dia merasa tidak sendiri, sehingga dari situlah kita bisa memunculkan sharing antar permasalahan dalam kandangnya masing-masing itu tercurahkan semua. Ini yang paling mahal itu forum diskusinya. Karena terbuka di situ semuanya. Dari situ akhirnya terlihat munculnya peternak-peternak pemula. Iya, betul. Indikator kami dalam melihat 4 tahun kebelakang ini itu setiap tahun selalu muncul peternak-peternak pemula. Nah, itu indikator kami yang dirasakan bahwa setelah peternak gratis ini itu mempunyai dampak positif di masyarakat. Jangan skip dulu ya, karena ini semakin menarik. Saya mau menggabungkan antara program kerja dengan sekolah ternak gratis, nanti hubungannya apa gitu kan? Karena ini sebuah bisa dibilang dari warga mewakili untuk menyampaikan unek-uneknya yang mungkin saya yakin bisa tertampung juga nanti di programnya jadi juara gitu ya. Tapi kita minum dulu dong Bun, karena ini ada keripik dari Desa Trung ini produk dari Desa Trung ini. Khas. Nah ini khas makanan kecil Desa Trung. Nah ini juga ada teh, kita ngeteh dulu sebentar. Ini ngobrol aja ya. Kemarin saya ke Jagung, terus ketemu Mas April sama Mbak Nanti, yang ownernya Lava Lawu. Dan iya Java Lawu otentik. Dan enak kalau menurut saya. Maksud saya, ini nanti menghentikan tentang perekonomian kerakyatan yang memang dimulainya dari rakyat dan masyarakat di Kabupaten Magetan. Ini sebenarnya potensinya besar sekali. Cuman kadang kita tidak perlu menyalahkan pemerintah ya, tapi bahwa ada pemerintah juga tidak tahu bahwa ada potensi terselubung yang itu sebenarnya cukup ada sentuhan sedikit saja, sebenarnya bisa akan menjadi luar biasa. Jadi sedikit tak cerita tentang kopi Java Lawu itu. Antara permintaan itu ternyata jauh lebih besar daripada hasil produksi. Artinya di urusan marketing itu tidak ada masalah, di urusan masalah tidak ada masalah. Hanya saja bermasalah di bibit sama di edukasi petani biar mau menanam kopi jenis yang sesuai dengan kopi Java Lawu. Ini potensi. Ini lanjut Mas ya. Menembus pasaran petani untuk seperti ya. Tapi saya tidak bisa mendapatkan barang. Yang sesuai permintaan. Oke betul. Akhirnya apa? Mau nggak mau karena saya adalah bersaing dengan para supplier. Menjaga trust. Mau nggak mau ya mohon maaf soal itu sih. Ngambil dari saya bisa ngambil harganya cuma gitu. Ya betul. Lagi masyarakat kita masih kos operasionalnya masih tinggi. Sehingga kayaknya mahal. Jadi sebenarnya ingin kita katakan barang nanti kita bisa kolaborasi dengan pemerintah. Ya. Iya, mohon maaf satu lagi. Kadang pemerintah kalau saya tidak detail melihat masalah. Pemerintah tidak detail melihat masalah sehingga yang terjadi bantuan-bantuan itu cenderung formalitas sehingga tidak memenuhi pada kebutuhan dari UMKM itu sendiri. Ini masalahnya itu salah satunya. Tidak tepat sasaran. Kadang mohon maaf tidak selalu masalah uang loh, tidak selalu masalah modal. Seperti itu. Loh, makanya apalagi ketika disentuh dan semuanya tepat sesuai kebutuhan. Oh, alangkah luar biasanya Magetan tercinta kita ini. Bahkan kalau kita bicara invest, dalam sektor pertanian teman-teman yang mau invest itu banyak, iya betul. Karena tadi SDM yang belum mampu, belum siap, sehingga menyebabkan investasi sama biasa peternak. Jadi peternak yang sudah jalan, tapi karena dia punya keterbatasan, ya katanya lokasi, iya. Dia ingin mengembangkan dengan membantu peternak pemula. Nah, karena di sini dengan keterbatasan SDM tadi, sehingga ya belum terimplementasi yang cukup kuat antara investor dengan si pelaku.
Ini berarti gimana nih, beda? Saya tanya dari pendidikan, Ya. ke birokrasi. Oh gitu. Nah ini ada jembatan apa yang bisa dilalui? Saya ini udah. Ya. Terus bagaimana sih maju? Jadi aku ya nanti kita saksi terus nanti ada Ya. koneksinya kesulitan apa? Ya. Itu ada kesulitan gitu. Masalah sama juga bisa berkembang dengan sendiri. Ya. Peran mereka bebas. A few moments later. Oke, kalau kita juga sempat ngeteh ini karena teh cuacanya juga lagi hujan, kayaknya bakal seger banget didampingi dengan keripik tempe terung gitu, asik banget pokoknya. Dan perbincangan juga semakin asik gitu ya, karena kita tahu basic dari Mbak Ida ini adalah dunia pendidikan. Kita tahu pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM yang kan mempengaruhi pada kehidupan bangsa ini gitu. Iya betul. Iya. Kemudian terus pertanyaan kita dari pendidikan birokrasi gitu kan. Oke. Ini apa yang membuat jenengan akhirnya kayaknya pendidikan nggak cukup, saya mau ke birokrasi atau gimana sih Pak sebenarnya? Apa yang memicu jenengan saya maju menjadi calon? Jadi sebenarnya kalau bicara mungkin enggak kualitas pendidikan nanti melalui jalur politik, melalui jalur birokrasi ini bisa menjadi lebih berkualitas. Jawabannya sangat mungkin. Itu tergantung political will-nya pemimpin. Dia akan mengambil porsi yang mana? Apakah porsi itu berpihak pada rakyat, atau berpihak pada diri sendiri, atau berpihak pada pendidikan, atau berpihak pada keuntungan pribadi? Itu pilihan. Itu pilihan, karena kalau bicara pemimpin itu urusannya di kebijakan. Lah, sekali lagi apakah kebijakannya itu berpihak pada rakyat, berpihak atau berpihak pada yang lain? Sekali lagi itu pilihan. Nah, kalau kemudian saya ditanya sebenarnya apa istilahnya apa motivasi saya di politik, terus terang Mas, saya ini sebenarnya sudah enak di rumah, ngurusi apa itu teman-teman, anak-anak, ini sudah tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali. Cuman ini selain dawuh para yai, ini panggilan hati nurani Mas. Saya punya mimpi, dan ini sebenarnya tidak hanya mimpi saya saja, tapi mimpi saya yakin menjadi mimpi masyarakat Magetan. Bagaimana masyarakat Magetan menjadi lebih baik daripada hari ini, bagaimana masyarakat Magetan bisa menjadi lebih maju dan sejahtera daripada hari ini. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena banyak keresahan di Kabupaten Magetan yang kami meyakini kalau tidak ada pemimpin baru, kalau tidak diganti dengan pemimpin baru, keadaan di Magetan akan tetap dan tidak akan ada perubahan. Ini misi kami, makanya dengan tagline semangat baru, harapan baru, dimana ketika kami jadi, maka ini menjadi cita-cita rakyat dan masyarakat Magetan. Ya ini harus kita lakukan seperti itu. Cuma pendidikan aja dipastikan beres, ada peningkatan di bidang pendidikan. Ya di bidang pendidikan, tapi kan ada banyak variabel untuk kemudian Magetan menjadi sejahtera. Salah satunya memang dunia pendidikan, tapi ada banyak lagi, termasuk perekonomian yang berbasis kerakyatan, ada lagi wisata, dan masih banyak lagi pertanian, banyak hal yang menjadi PR kita. Nah ini, jadi PR ini cukup menarik gitu. Saya tanya dulu dong, Bang Raja Fam ini. Saya mengikuti sosmednya Raja Fam loh. Dan bagus, ikuti sosmednya Raja Fam. Mas, artinya apa? Sebetulnya Mono, dalam situasi terburuk pun masyarakat bisa survive gitu, bisa bertahan, terutama dengan peternakan yang dengan bina dan sebagainya gitu. Sebenarnya permasalahannya di mana gitu? Oke, masyarakat seburuk apapun situasi mereka tetap survive, mereka tetap melihara kambing, mereka bisa hidup dengan melihara kambing dan sebagainya. Permasalahan sebenarnya di mana? Ya sebenarnya kalau kita bicara permasalahan itu masih ada. Jadi permasalahan yang kami coba lihat di lapangan ini adalah yang paling besar ada dua, yaitu adalah pasar, marketing. Marketing ini pun bermasalah karena harga. Oke, ya. Nilai jualnya belum bisa kompetisi dengan daerah lain. Iya betul. Ditarik ke belakang kenapa? Adalah pakan, biaya operasional yang tinggi. Nah, harapannya nanti dengan pemerintah punya
ada bentuk perhatiannya Iya, lebih. betul. Kan kalau kita bicara Magetan itu saya yakin punya lahan produktif yang belum optimal sebenarnya. Kalau itu diolah dengan bekerjasama dengan kelompok atau paguyuban peternak di Magetan, otomatis ini bisa salah satu bisa mengatasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara pasar. Pasar itu salah satu yang kita coba soroti adalah infrastruktur. Iya. Infrastruktur. Nah, infrastruktur pasar tradisional yang saat ini boleh dibilang belum ada perubahan dari tahun ke tahun. Nah, Semacam apa perubahan dari tahun ke tahun itu? Semacam apa? Oh iya. Penataan dari apa namanya pasar tradisional ini perlu diketahui baik dengan Pak Koco. Di sekolah ternak gratis kami itu mungkin 40% itu adalah usia milenial. Oh gitu ya. Saya pernah dengar kok. Hari ini trennya itu kan kambing, domba itu kan banyak digeluti anak-anak milenial. Tidak lagi seperti tahun-tahun dulu di mana yang identik dengan kambing dan domba. Bau perengus itu adalah orang-orang yang usia 40 kan. Bau perengus. Nah sekarang Gen Z, milenial, bahkan saya mendampingi anak SMK yang belum lulus tertarik, sudah pelaku. Nah tapi mereka masih mengandalkan media online sebagai tempat belajar, pemasarannya. Karena merasa malu kalau ke pasaran. Oh iya. Ini sebenarnya tantangan. Iya. Kalau kita bisa membuat infrastruktur ini bergaya modern. Iya, betul. Salah satu kita bisa mencampurkan antara generasi milenial dan generasi orang tua. Ada pembaruan di sistem gitu ya di dalam. Kan kita akan jauh. Saya yakin pemerintah dimanapun akan bangga ketika rakyatnya, masyarakatnya itu nggak perlu cari kerja di luar kota, menghidupi desanya. Dan hari ini fenomena di Magetan salah satunya itu. Sektor. Jadi urban gitu ya. Yes. Pas artinya mohon maaf ya, perbedaan generasi gitu. Ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Sistem yang mau dia laksanakan gitu ya. Karena dan mohon maaf ini kan ya nggak ketangkep gitu ya oleh pemerintah. Infrastruktur tadi kan mungkin 50 tahun yang lalu sama aja. Iya. Sapi pasar kambing itu ya seperti itu. Ya. Tidak hanya 5 tahun, Mas, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ya, sudah ada perbaikan. Saya bilang sudah ada perbaikan, tapi masih tidak signifikan kalau menurut saya. Iya, betul. Penataannya. Sebenarnya itu bisa di-up lagi ketika pemerintah memang punya perhatian yang lebih. Tapi bagaimanapun kemarin mohon maaf ya, mungkin ini salah satu instrumen kecil gitu ya. Mungkin ada segi kecocokan kemarin adanya kontes kambing segala. Meskipun peran pemerintah mungkin bisa dihitung gitu maksud saya. Ada sudah terlihat sebenarnya. Artinya ada keberhasilan, sudah kelihatan nampak gitu ya upaya yang dengan lakukan dengan sekolah, artinya ada peningkatan SDM akhirnya melahirkan kontes kambing. Ini kan nggak semudah mengadakan event. Nah, mengadakan event itu nggak semudah. Oh besok bikin event kemudian jadi kan gitu ya. Jadi, nah kalau cerita sedikit dong Mas, artinya sebenarnya sentuhan kecil ini bisa merubah semuanya. Sepakat. Iya betul, saya setuju. Ibaratnya seperti ini, orang latihan menari berhari-hari, berbulan-bulan. Ketika tidak ada media untuk mereka tampil, kira-kira bagaimana penari itu? Media untuk show off. Sekarang zamannya udah zaman medsos, sehingga orang itu butuh show off. Nah, event dan kontes itu adalah salah satu media. Untuk apa? Untuk promosi, untuk pamer hasil dari kambing atau domba yang dirawat oleh masing-masing farm itu. Sehingga muncul kompetisi yang positif, muncul motivasi pengen semangat kambingnya Gus Wahid lah kasar seperti itu. Kebetulan saya melihat suaminya Mbak Ida ini kebetulan juga pengkoleksi kambing kontes nih Ranak Anetawa. Jadi event kontes itu menurut kelompok kami itu sangat penting sekali dan harapannya nanti ini bisa dibuat lebih besar lagi. Iya, betul. Di balik kontes kemarin, artinya dari pemelihara kambing gitu ya, terutama generasi milenial, generasi Z, ini mereka sudah ada peningkatan kualitas atau gimana? Sudah ada.
Saya benar sudah ada peningkatan kualitas dari event kemarin itu sudah ada dampak yang terlihat. Memang kita belum bisa mengkuantitatifkan secara data ya. Ya, Nah, ini sebenarnya belum terukur secara kuantitatif. Karena jelas itu pemerintah itu punya binaan yang namanya KCT, kelompok tani ternak. Sehingga itu sebenarnya salah satu media untuk kita bisa melihat maju mundurnya sebuah peternakan ini. Terukur harusnya. Betul, terukur. Nah, tapi kalau kita melihat di lapangan sudah banyak teman-teman ya ternyata tadi saya membina teman anak yang belum lulus SMK ya gara-gara kontes di Lanut Taman Dia kemarin Pak. Itu salah satu ya. Belum teman-teman yang lain itu juga sangat-sangat banyak dapat dampak positif. Sebenarnya event itu kan tujuannya satu, memotivasi ya bukan untuk bisa lebih baik dari sisi menambah populasi maupun motivasi untuk perbaikan genetik kalau kita bicara. Tapi ada edukasi juga gitu. Pasti ada edukasi dan motivasi itu tidak terlepas dari edukasi. Dari edukasi. Saya dengan bertanya ke Pak Giri dong, kalau suaminya punya kambing, Jadi seberapa dengan kambing gitu Pak? cerita Pak. Yang punya seperti apa? Ada yang punya kambing, Oke. Kan enak mau matur tapi enggak apa-apa lah. Jadi kalau kambingnya suami saya masuk kategori itu pasti rugi kalau dijual lagi karena high cost di pemeliharaannya. Makanya jenengan apa yang jenengan sampaikan itu betul sekali. Saya pikir itu hanya terjadi di kambing yang dipelihara oleh suami saya karena kalau saya lihat lebih ke hobi sih Mas. Jadi tidak untuk jual beli gitu. Cuman kalau ternyata dari Mas Andika menyampaikan permasalahannya tadi kan kalau menurut saya tidak dua Mas, ada tiga. Satu memang urusan marketing dan pemasaran ini ternyata harus diselesaikan dan itu berbanding lurus karena harga yang tinggi. Nah, terus yang kedua kenapa harga tinggi karena pakan yang diberikan untuk ternak domba dan kambing itu kan ternyata kan tidak diproduksi sendiri dan itu kuncinya kan di edukasi memang. Yang ketiga yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya terkait pemaksimalan bukan yang tadi tempat jual pasar tradisional. Jadi upgrade pasar tradisional itu menjadi penting karena memang zamannya sudah tidak sama dengan 3 tahun yang lalu. Ini semua teknologi berkembang begitu cepat dan saya tahu jawabannya. Wah, emang promosi ini kalau ingin ada upgrade pasar tradisional, edukasi untuk peternak kambing dan domba, apalagi ternyata sekarang 40% yang ngendikan jenengan anak-anak itu suka untuk peternak kambing dan domba. Itu satu-satunya solusi adalah kita harus punya pemimpin muda. Wah, karena apa? Energinya beda. Satu energinya beda. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, pemimpin muda itu mau belajar di hal yang baru. Mohon maaf, kalau saya meyakini nggak ada ceritanya orang itu pinter di semua hal. Apalagi perkembangan hari ini melesat begitu cepat. Kalau kita tidak mau dan mampu beradaptasi dengan situasi terkini untuk terus update, kita akan ketinggalan zaman. Lah, ketika kita ketinggalan zaman, ya sudah 5 tahun yang akan datang kita akan tetap seperti ini loh Mas. Nah ini tantangan kita seperti itu. Mungkin bagi Anda yang menjelaskan saya bingung antara kita kan berangkat dari dunia pendidikan, beliau adalah pendidik sekolahan, guru pendidik ya. Nah ini sampai ke kambing. Iya. Tapi nyambung. Ini artinya kan butuh konektivitas. Kalau tadi pelaku usaha ternyata sekarang udah anak muda. Ini memang butuh konektivitas dengan pemimpin yang muda juga gitu. Karena dari sama konektivitas kan bisa nyambung gitu ya. Komunikasi juga lancar dan bisa mencari solusi terhadap sebuah permasalahan. Iya, open mind itu penting. Harus terbuka pikirannya bahwa memang harus banyak penataan. Kita harus belajar hal-hal baru yang kadang mohon maaf bagi orang yang sudah sepuh
ini bahwa saya paling benar, ini saya paling bisa. Nah, sering masalahnya di situ. Padahal dia nggak tanya permasalahannya apa. Belum tanya gitu. Pokoknya kudu seperti ini ya. Iya. Ini yang kadang yang jadi bumerang komunikasikan seperti itu Mas ya. Aturan seperti ini, dia nggak lihat di bawah seperti apa. Iya, betul. Permasalahannya apa kan beda treatment. Iya, betul beda treatment. Nah, saya kembali ke Mbak Ida dong. Mbak Ida, ini kan tadi sudah mulai memahami gitu ya. Ada kesinkronan. Ada sinkronan. Ada chemistry. Wah. Artinya akan dibawa kemana nanti? Ini salah satu permasalahan ya, yang kebetulan kita ketemunya dengan teman-teman yang berada di Jepang dari ternak kambing dan domba. Saya yakin permasalahan yang sama yang lainnya pun nanti akan sama. Kalau ada komunikasi yang bagus, itu bisa menjelaskan bahwa Iya, betul. ada solusi. Banyak hal akan selesai ketika kita duduk bersama dan masing-masing satu sama lain mau open mind. Selesai. Kalau terkait ini dong ya, Ida, apa yang akan mau dibawa nanti? Gini, Untuk para peternak. kambing dan domba. Oke. Mas Andika, saya kira-kira beberapa waktu kemarin saya itu kebetulan saja ikut suami kontes kambing dan domba tingkat nasional di Jawa Barat. Nah, saya di situ kaget karena banyak sekali anak muda yang ikut kontes. Saya membayangkannya suami saya itu paling muda, tapi ternyata yang paling muda itu banyak, Mas, usia 20 tahun itu banyak, dan mereka betul-betul peternak yang berhasil loh. Artinya karena ini nasional, event nasional ya, maka permasalahan yang di Magetan itu sudah selesai, sudah mereka lewati. Maka kemudian tantangannya di Kabupaten Magetan ini memang pemerintah harus memberikan space khusus untuk dunia peternakan. Apalagi Mas Andika menyampaikan secara kuantiti, peternak kambing itu paling banyak di Kabupaten Magetan. Setiap desa itu Hampir semua desa ada peternaknya. Ya, saya tahu itu memang betul. Makanya harus ada space khusus untuk memberikan tidak hanya anggaran ya, tapi perhatian agar perhatian bisa program kerja dalam bentuk apapun, sehingga kualitas, baik kualitas maupun kuantitas peternak di Kabupaten Magetan itu bisa lebih baik. Catatannya satu, ketika anak muda mau jadi peternak ini luar biasa. Karena hari ini anak muda itu sukanya kan yang instan-instan. Mau jadi peternak enggak mau, jadi petani enggak mau, karena dianggap tidak keren. Nah, hari ini gridnya peternak kambing dan domba ini kan naik drastis. Semangatnya bagus dan gini. Jadi kalau di tempat lomba Jawa Barat itu, saya merasakan semangat jadi peternak kambing dan domba itu keren. Nah, di Magetan belum muncul. PR-nya pemerintah dan nanti akan direalisasikan oleh jadi juara. Tapi sebentar, Mas Andika, kita kan belum melihat potensi nantinya. Kalau kambing kita yang paling mahal berapa sih? kambing. Iya, yang paling mahal. Paling mahal kemarin kita untuk jenis PE itu kemarin ditawar di 12 juta. 12 juta. Itu usia kemarin. Itu 110 kilo ya? Ya. Lebih mahal lagi itu. Iya. Iya. Gimana? Usia 5 bulan, 6 bulan kemarin. Baru 6 bulan sudah 12 juta. Iya, karena ini kebetulan kambingnya yang seperti B-nya sih. Iya, iya. Di level seni. Kalau seni itu ada ukuran ya, ada ukuran. Oh iya, iya. Lukisan. Mas, kalau dari potensi sendiri, kalau tidak perekonomian yang sempat bilang dari kambing itu, kemudian dari sisi penjualannya kemana, harga yang kebutuhan yang bisa kita jual keluar atau gimana? Iya. Kalau kita bicara prospek ya, prospek kambing dan domba ini sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan nasional itu sebenarnya kita kurang banyak. Iya, iya, betul. Ya. Bahkan sudah ada barang dari luar yang masuk ke Indonesia. Angkas Impor ya? Impor. Jadi sekarang impor itu bukan lagi Hal yang asing, ya. kemudian ayam, tapi sekarang Apa? kambing. Tapi kembali lagi adalah, tapi kalau kita melihat kondisi realita di pasar, begitu banyak populasi, tapi kebutuhan nasional itu kurang. Kan ada yang aneh gitu. Kenapa anehnya? Karena tadi lagi, mohon maaf, saya soroti, harga di Magetan ini tidak bisa bersaing. Iya, betul. Belum komplit. Harga sekarang untuk kakas 1 kilo itu 60.000. Itu barang dari impor. 60.000 harga per kilonya. Nah, sekarang kalau kita bicara
mengambil prospek dari masyarakat ya, terutama kita bicara Magetan. Apakah berani Magetan masyarakatnya kambing dihargai 60.000 saat ini? Belum ada saat ini. Iya. Pasti Itu tantangannya memang. Jadi kalau kita bicara prospeknya itu luar biasa. Kebutuhan nasional itu sangat kurang dan tapi lagi-lagi di Bank Magetan ini ya kita belum kompetitif mengenai harga. Sehingga produknya belum bisa keserap secara optimal. Contoh ini ada saya sendiri aja, karena saya sudah bisa tembus pasar di Kalimantan Timur. Bulan ini saya sudah bisa mengirim 50 ekor 2 kloter. Spek di sana itu minta 1,6, udah sampai sana. Itu tinggi badan 65. Itu usia berapa? Itu sekitar usia 7 bulan ya. 7 bulan ya. Ya, itu spek 65 nyampe sana 1,6. Ongkos kirim itu sudah 350. Ongkos kirim ya? Iya, berarti tinggal 1.250. Anggap saja saya belanja mendapatkan per ekornya itu 150. Berarti kan tersisa 1.100.000. Saya mendapatkan 1.100.000 spek tinggi badan 65 di Magetan itu luar biasa. Tidak ada. Iya. Susah sekali. Tapi di daerah lain itu luar biasa mudah sekali. Mendapatkan. Kan ada fenomena yang sangat aneh. Tapi kan saya nggak bisa menaikkan demi saya mengambil produknya Magetan kan ya. Itu harus realistis kan ya, itu salah satu contoh kalau kita bicara prospek yang sangat luar biasa, tetapi kondisi saat ini di Magetan untuk harga kambing itu masih belum bisa kompetitif dengan daerah lain. Itu PR-nya itu menjadi PR bersama-sama antara pemerintah nantinya dengan kelompok ternak kambing itu. Kalau dari gimana harapannya seperti apa sih yang bilang harus dilakukan pemerintah gitu untuk bagaimana bisa mendobrak gitu ya? Ya kalau tadi kan saya mengulangi lagi bahwa permasalahannya kenapa harga tinggi adalah kos pakan yang sangat tinggi. Jadi perlu kita selesaikan bersama-sama kos pakan ini. Kos pakan ini karena kalau kita bicara kambing domba itu kan ada dua, yaitu adalah pakan hijauan dan pakan pabrikan atau konsentrat. Nah, bagaimana berharapannya nanti ketika kita bicara pakan konsentrat, pabrikan, kita juga bisa diperlakukan seperti petani mendapatkan subsidi. Ketika kita bicara hijauan, yuk kita pikirkan bareng-bareng nih. Maksudnya ke edukasi itu, Mas? Ke edukasi. Iya. Kemudian harapannya juga ketika pemerintah punya lahan yang belum produktif, yuk kita pecahkan bersama-sama supaya lahan dipinjamkan produktif ini bisa produktif. Sehingga kan itu bisa menjadi saat ini, mohon maaf, saat ini teman-teman Magetan itu beli pakan karena kebanyakan masih pakan beli. Itu dari luar kota, Mbak Ida. Oh, gitu ya. Itu yang pakan limbah, pabrikan berarti? Pabrikan. Oh iya. Pabrikan dan limbah. Itu adalah ngambil dari luar daerah Magetan. Sedangkan kalau kita bicara itu prospek sekali. Dari pakan aja sudah prospek sekali. Iya, betul. Nah, ini makanya harus kita pecahkan sama-sama ketika pemerintah punya resource apa, kita punya tantangan apa, harapannya nanti bisa tersinkronisasi. Bisa ketemu, Mas. Sudah ketemu ya? Iya. Ini belum sama 1 jam itu udah ketemu. Tapi tanggapan jenengan Mbak Ida terkait sebenarnya ini permasalahan nggak sulit gitu ya. Oke. Untuk pemerintah seharusnya bergerak gitu. Iya. Jadi kalau Mas Andika ini punya program sekolah gratis, spesialis untuk peternak kambing dan domba, terus istilahnya kan pendidikan non formal semacam itu, karena memang tidak formal. Kalau saya kan spesialis pendidikan formal. Tapi ini bisa ketemu, Mas, sebenarnya. Jadi kebetulan karena saya mengelola SMK, salah satu loh, itu ada SMK itu jurusannya kan macam-macam sekarang memang pemerintah ini. Jadi ada yang teknik misalnya, ada yang tata boga, tata busana, termasuk ada juga jurusan peternakan. Dimana ketika ini menjadi formal semacam itu, maka harapannya kan edukasi permasalahan yang terkait bagaimana memproduksi pangan yang murah dan terjangkau itu selesai di lembaga formal semacam itu bisa salah satunya. Makanya mungkin nanti ada banyak SMK di Kabupaten Magetan baik negeri maupun swasta. Itu kalau pemerintah mau bisa nanti terus berkomunikasi bekerja sama dengan SMK untuk diarahkan membuka jurusan baru di bidang peternakan, itu bisa.
selain program-program yang lain semacam itu. Karena dari sisi mana ya yang sektor formal sudah dari sisi SDM untuk pengetahuan terhadap peternak kambing dan permasalahan itu bisa terselesaikan di pendidikan formal sebenarnya. Harusnya sangat nyambung sekali, sangat mungkin. Cuman kadang gini, permasalahannya lembaga formal ini kan akademis, sangat teoritis lah. Nanti tantangannya ada lagi. Jadi bagaimana program-program yang ada harus lebih aplikatif, bisa betul-betul diterapkan dan tidak hanya hitam di atas kertas. Ini nanti next kita bahas lagi. Tapi bahwa ada banyak solusi yang bisa kita selesaikan. Tapi syarat utamanya ya harus duduk bersama, kita tahu permasalahannya sebenarnya sehingga treatment yang kita berikan itu tepat. Nah ini buat para pemirsa ya tayangan ini ya mungkin ada pertanyaan gitu kan terkait pembahasan ini. Oh ternyata Mbak Ida nih gapi juga nih. Nah nanti mungkin ada punya apa ya bisa unek-unek gitu kan seperti Mas Andika gitu, pengen dong menyampaikan gitu. Nah, bisa komentar di bawah ini ya nanti ya. Jenengan punya potensi apa yang mungkin masih terkendala untuk pengembangan dan sebagainya. Nanti kita undang lagi Mbak Ida untuk ngobrol terkait hal itu. Dan tidak hanya masalah peternakan kan ketika komentar di YouTube ya ini ya? Iya di YouTube. YouTube-nya apa? Lawu TV. Oke, Lawu TV, ikuti YouTube Lawu TV. Pokoknya semua permasalahan monggo komentar, minta nanti ayo dong diobrolin dengan Mbak Ida. Jadi kan mungkin pelaku yang masih kesulitan untuk pengembangan dan sebagainya nanti kita datangin Mbak Ida kesini lagi gitu kan. Semua permasalahan asal itu menjadi keluhannya masyarakat Magetan bisa disampaikan lewat sosial media. Ini trennya memang seperti itu Mas. Kita tidak mungkin, mohon maaf ini aja dipertemukan oleh Lawu TV, Mas Andika dan bersama saya. Tapi kesempatan ini kan tidak bisa selalu ada. Mas Andikanya repot, mungkin saya pas ada tamu atau apa. Makanya sosial media ini menjadi wadah penjembatan komunikasi antara harusnya antara pemerintah dan rakyat dan masyarakat. Maka penting semua pemimpin itu punya sosial media sendiri yang dibawa sendiri Mas. Nah, ikuti sosial medianya Mbak Ida. Ida Yonelva. Facebook, Instagram dan TikTok. Semuanya ada pokoknya. Semuanya ada. Siap. Apa namanya tadi Mbak untuk ininya media sosialnya? Nama lengkap saya Ida Yonelva. Jadi Facebook, IG, TikTok, silakan permasalahan apapun disampaikan di situ karena memang bertemu langsung itu kita sulit karena waktu dan apapun lah. Teknologi mempermudah itu. Manfaatkan dan maksimalkan. Magetan harus lebih maju lagi dari sekarang. Pokoknya yang pegang Mbak Ida sendiri. Ya, Tapi saya kembali ke ini dong Mbak. Ini agenda politik dong. Nah, ini tadi kemarin sudah apa namanya undian. Ya, pengambilan nomor urut. Nah, tadi pilkada deklarasi damai gitu. Iya, ini tadi kampanye damai. The next apa nih yang akan jenengan lakukan terkait pilkada 2024? Ya kalau pilkadanya dan isu kampanye damai, ya kita pengennya sampai 27 November 2024 semua aman, kondusif. Ada 3 paslon kan, jadi paslon 1 dengan yang lain termasuk pendukung di belakangnya itu semuanya saling berangkulan untuk menentukan pemimpin yang terbaik di Kabupaten Magetan tanpa ada huru hara. Kadang itu Mas, kalau di paslon itu selesai ya duduk bertiga, berenam, bareng-bareng bercanda. Tapi kadang pendukungnya ini yang masalah. Ya kerumputnya. Iya, kadang ada yang itu memancing, percikan-percikan. Nah ini kita mohon sekali bahwa untuk menentukan pemimpin tidak perlu dengan kekerasan. Ini kita mengambil tema politik riang gembira, jadi harus gembira, tidak boleh marah-marahan seperti itu. Tapi yang pasti sebenarnya teknologi memudahkan gitu. Betul, teknologi dan kita harus ngambil itu. Jangan kemudian berpikir Magetan kota kecil, Magetan kota pensiunan sehingga kita akhirnya permisif dengan semua hal yang memundurkan kita. Ini catatan kalau menurut saya kita harus lebih maju lagi dan harus dipimpin anak muda. Mas, mungkin ada yang mau disampaikan ke Mbak Ida dong? Ada satu sih titipan dari kawan-kawan Mbak Ida. Siap. Kira-kira nanti dalam perjalanannya ini nanti sebelum tanggal 27 November, apakah berkenan dari kelompok ternak kambing domba ini untuk melakukan sebuah audiensi yang lebih dalam lagi? Tujuannya adalah supaya pemerintah atau calon
dari jadi juara ini bisa menangkap apa yang terjadi di lapangan, sehingga nanti bisa menjadi program skala prioritas untuk di sektor peternakan kambing dan domba. Karena tadi apa yang sudah dilakukan oleh kami di kelompok atau paguyuban peternak kambing dan domba ini, harapannya tinggal disentuh oleh pemerintah supaya ada ada sinkronisasi, ada pengembangan yang lebih besar lagi. Kami sudah memulai nih, harapannya tidak bisa dipungkiri tanpa campur tangan pemerintah dimanapun itu tetap tidak akan bisa secepat optimal karena pemerintah punya kebijakan apapun itu. Saya tidak menggarisbawahi anggaran tapi kebijakan. Ya, itu harapannya apakah nanti berkenan kelompok ternak untuk mau audiensi sampai kita bisa nitip program gitu Pak. Oke, jawabannya jelas harus. Jadi pemimpin itu tugasnya belanja masalah. Pemimpin itu tugasnya belanja masalah. Saya pikir permasalahan tidak hanya di peternakan saja, di pertanian dan lain hal. Sehingga ketika pemimpin bertemu langsung dengan teman-teman komunitas peternakan, bertemu langsung dengan teman-teman pedagang di pasar misalnya, ini kan kita akhirnya mendengar. Jadi jangan sampai pemimpin itu mengambil posisi menara gading, seolah-olah dia di atas tapi tidak tahu permasalahannya ada di bawah. Dan itu akan berbanding lurus dengan kebijakan apa yang diambil oleh pemimpin tersebut. Ini kami pastikan bahwa kalau kampanye lagi nih, nggak pemimpin waktunya. Kalau Magetan jadi juara, silakan diingat bahwa tugas kita adalah belanja masalah dan menyelesaikan, dan betul-betul kebijakan yang kita lakukan itu berbasis permasalahan rakyat dan masyarakat yang ada di lapangan. Makanya jangan mau tanya nih. Apa? Ada masyarakat yang bertanya ini. Oh ada via ini. Siaran langsung kita ya. Mas, nanti kapan-kapan saya katanya mau live TikTok sama teman-teman, disuruh live TikTok. Ini ya. Enggak apa-apa, yang penting jangan jam 1 malam lah. Apa pertanyaannya Mas? Dari siapa? Bagaimana kalau komite itu menarik pembayaran seragam sekolah dan peralatannya bagaimana? Oh, ini masalah sekolah nih, Bun. Nah, ini kayaknya paham banget beliaunya. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Tapi kita nggak tahu loh di mana di komitenya. Oh, enggak apa-apa. Umum saja. Iya. Oke, Mbak Ika itu apa tuh? Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Oke. Karena ini langsung dari penonton kita. Baik, teman-teman sosial media. Jadi kalau ada komite yang menarik dana atau biaya seragam dan lain sebagainya, mohon maaf, selama komitmen penarikan itu sudah dibahas di awal, itu harusnya tidak apa-apa. Kecuali di awal disampaikan misalnya seragam gratis, misalnya SPP gratis, tapi ternyata di tengah jalan bayar. Nah, ini yang masalah. Karena apa? Setiap lembaga pendidikan memang punya kebijakan sendiri-sendiri, Mas. Jadi baik negeri swasta sama saja. Makanya yang harus kita pegang dan menjadi tolak ukur itu di komitmen awal. Jadi kadang ada juga memang madrasah atau sekolah yang di awal casingnya itu seolah-olah murah, gratis, tapi ternyata di tengah-tengah ya mahal sekali sehingga orang tua memang sangat keberatan. Mohon maaf ketika orang tua masukkan putra-putrinya di lembaga yang terjangkau, pasti kan mungkin latar belakangnya memang keadaannya, keakaran keadaan. Makanya komitmen awal itu harus dipegang betul. Tolak ukurnya di situ. Ya, seperti itu. Nanti boleh kalau ada permasalahan yang lain DM saya gitu, atau kalau di Facebook di inbox, nanti bercerita lebih detail lagi, misalnya di komite sekolah atau madrasah mana bisa kami tidak lanjuti. Kalau memang itu di komitmen awal ternyata tidak sesuai, itu bisa loh dipermasalahkan. Tapi gini Mbak Indah ya, saya beberapa kali kita sempat liputan gitu terkait bisa bilang kebijakan. Gitu. Artinya mohon ya, bahwa untuk pembiayaan pendidikan itu tidak hanya kepada pemerintah, ada jalur loh ya. Mungkin saya pengen sekolah anak saya ini lebih bagus dengan yang lain. Mungkin ya, contohnya salah satunya yang berkualitas itu contohnya mungkin ya. Saya pengen dong di sekolah anak saya itu ada
kesenian ataupun ekstrakurikuler Ya, ekstrakurikuler gitu yang kan. banyak. Ya karena dana BOS kan mungkin nggak mengcover, kan bisa aja orang tua anas inisiatif sendiri, kemudian mereka urunan mendatangkan penari dan sebagainya, liputan. Ini harus regulasinya harus kita lihat secara utuh gitu maksudnya. Iya, betul. Tidak semua pungutan mungkin ya yang saya lihat, tidak semua pungutan itu kemudian dikonotasikan dengan Hal-hal yang pungli. negatif. Nah, Iya, betul. gitu. Makanya Karena komitmen ada- awal itu tadi penting. Iya, gitu. Iya. Jadi mohon maaf, jadi banyak sekolah-sekolah yang memang atau madrasah yang kualitasnya bagus, biayanya juga tinggi. Dan tidak apa-apa. Yang penting orang tahu sejak awal. Iya, betul. Banyak juga orang tua yang mau mengeluarkan dana tinggi untuk mendapatkan kualitas yang terbaik untuk putra-putrinya. Apakah itu salah? Boleh, boleh. Yang penting bahwa komitmen awalnya jelas. Oh, ini sekolah berkualitas. Oh, biaya masuknya segini, SPP-nya segini, uang seragamnya segini. Tapi jelas di awal. Itu saya yakin tidak akan mengecewakan orang tua. Pasti tidak akan komplain. Harusnya loh, harusnya. Keterbukaan berarti ya. Oh, harus transparan sejak awal. Karena ada mau ya, soalnya mahal banget. Berapa sih? Daftar 30 juta, tetapi Ya. banyak muridnya kan gitu. Tapi ya. banyak muridnya kan? Karena pilihan. Iya, gitu. karena memang komitmen di awal jelas. Dan banyak sekolah-sekolah madrasah yang seperti itu. Dan tidak apa-apa kan? Iya. Tidak apa-apa kan sekolah mahal. Iya. Boleh kan? Sekolah mahal boleh gitu. Boleh. Tapi yang pasti calon orang juga tahu gitu Ya, kan. orang Dari tua awalnya tahu. awalnya Ya. tahu bahwa memang sekolah berkualitas biayanya mahal gitu. Iya, betul. Tidak harus, tidak harus. Tidak harus ya. Sekolah berkualitas tidak harus mahal. Tapi sekolah yang mahal dan berkualitas itu boleh. Oh siap. Ya. Kembali. Siap. Ada lagi maksudnya. Ada lagi. Hmm. Kenapa Mbak Ida rela keluar dari ASN. ASN ya. Tadi sudah saya jawab, Mas. Iya. Panggilan hati Panggilan. nurani. Dawuh Kiai tadi juga. Ya, ada Iya. Kiai. Jadi Magetan sudah memanggil. Ya, kalau saya matur ke teman-teman ini takdir saya lah. Semoga mestakung semesta mendukung. Bismillah. Allah Iya, ridho. iya, iya. Yang maksudnya ini juga bisa dibilang apa ya? Ajang yang lebih besar lagi untuk Iya. membuat Magetan lebih maju. Ya, kalau suami ngendikan itu, yo gak apa-apa. Ini cita-cita kita untuk kemaslahatan Magetan. Jadi mewakafkan diri kita untuk tidak hanya untuk lembaga pendidikan yang kita urus sekarang, tapi untuk seluruh masyarakat Magetan. Saya yakin semua niat baik pasti hasilnya akan baik, Mas. Siap. Pasti. Oke ya. Mbak, yakinkan dong untuk para pemirsa kita untuk bisa memilih nomor 3. Untuk bisa milih nomor 3. Jadi teman-teman semuanya, terutama teman-teman sosial media kita, para netizen yang sangat saya cintai dan banggakan. Tanggal 27 November ini adalah pilkada di Kabupaten Magetan, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Magetan. Tidak ada alasan untuk tidak memilih Magetan jadi juara karena kita berharap ada semangat baru dan harapan baru di Kabupaten Magetan, terutama bagaimana masyarakat Magetan bisa lebih sejahtera dalam hal apapun. Ada banyak variabel yang harus kita urus dan yakinlah bahwa ketika kami yang memimpin maka Magetan akan menjadi lebih baik lagi. Dan ketika Magetan tidak ada perubahan maka jangan kecewa. Pilihannya satu, kita bergerak bersama, kita berjuang bersama untuk memenangkan Magetan jadi juara. Kemenangan Mas Jatno dan Mbak Ida adalah kemenangan rakyat masyarakat Magetan. Mas Andika, suruh closing statement dong. Ya. Apa nih harapan mungkin atau dengan yang kita udah ngobrol ya. Ya harapannya nggak jauh-jauh ya. Oke. Kita ingin mendapatkan di pemerintah siapapun nanti yang terjadi, berharap dari jadi juara ini kita nanti menjabat bisa memberikan perhatian Siap, insya Allah. kendala tantangan di lapangan dari Teman-teman peternak. Mungkin nggak cuma peternak kambing domba, tapi peternak yang lain pun juga perlu sentuhan. Tapi kalau untuk saat ini dari secara angka, pelaku peternak kambing dan domba ini adalah urutan teratas di Magetan ini. Bahkan kalau kemarin kita ngomong, bukan lagi setiap desa, tapi setiap RT itu pasti ada peternak kambing dan domba. Dan sudah berpuluhan tahun mereka mencari jalannya sendiri. Nah, kita juga pengen ada
sentuhan program dari pemerintah nanti yang benar-benar lebih kelihatan supaya apa? Magetan ini tidak lagi menjadi daerah yang saat ini kan perputaran kambing untuk disuplai ke Jawa Barat, ke DKI itu adalah kebanyakan adalah dari wilayah Jawa Timur yang sebelah mana ya, istilahnya Jawa Timur yang sebelah tengah sana gitu. Magetan itu saat ini hanya sebagai apa namanya lintasan saja. Kita berharapnya nanti adalah Magetan juga bisa sebagai pelaku di dalam apa namanya mobilisasi ternak dari wilayah Jawa Timur ke wilayah Jakarta maupun Jawa Barat. Dan ini membutuhkan sinergi antara pelaku dan pemerintah. Karena sudah kelihatan sebenarnya masalahnya ada dan saya yakin pemerintah tuh punya sumber daya, resource, tinggal mau apa tidak. Satu lagi Mas, apresiasi yang sangat luar biasa untuk Raja Farm. Anak-anak generasi masa muda harusnya seperti Mas Andika ini, jadi produktif, progresif, inovatif, dan memang memberikan diri sepenuhnya untuk masyarakat, untuk lingkungan. Dan fokus. Meskipun jalannya nggak mudah. Oh iya, semua pasti ada tantangannya. Ya. Oke. Demikian diskusi kita hari ini. Yang pasti menurut kami ya, pemimpin adalah orang yang berani berbicara dengan masyarakat, menerima keluhan mereka, dan mereka akan membuat solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Dan jangan lupa nanti tanggal 27 November 2024 adalah masa pemilihan. Pilih pimpinan ya yang berintegritas, yang cerdas ya, dan yang berpihak kepada masyarakat. Terima kasih untuk narasumbernya, Mbak Ida, Mas Raja Farm, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi nanti ya dengan perbincangan yang mungkin lebih menarik lagi. Siap. Jadi buat Anda yang punya unek-unek, pengen ngobrol, pengen ada pemecahan doa, kami masih punya permasalahan, pengen dong didiskusikan kayak gini. Bagaimana sih pemecahan masalah? Silahkan nanti komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.